Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raden Wildan Halifaturijan. Saya adalah salah satu mahasiswa dari Universitas Ahmad Dahlan. Saya berasal dari program studi Ilmu Komunikasi dengan nomor induk mahasiswa 23000302222. Oke, di video ini saya akan menjelaskan tentang teori komunikasi. Apa yang dimaksud dengan teori komunikasi itu? Dan apa saja yang ada di dalamnya? Mari kita bahas bersama-sama. Yang pertama yaitu ada filsafat ilmu. Di dalam filsafat ilmu kita akan membahas tentang ontologi, epistemologi, aksiologi, komunikasi intrapersonal dan komunikasi antarpersonal. Oke, yang pertama yaitu adalah ontologi. Ontologi yaitu suatu asas dalam menetapkan batas atau ruang lingkup wujud yang menjadi objek penelaahan serta penafsiran tentang hakikat realitas dari objek ontologis atau objek formal tersebut. Menurut Aristoteles, ontologi merupakan rangkaian pembahasan mengenai hal yang ada sebagai hal ada atau hal ada sebagai demikian yang mengalami perubahan dalam sehubungan dengan objeknya. Yang kedua yaitu ada epistemologi. Di sini disebutkan epistemologi merupakan salah satu cabang filsafat yang membahas tentang suatu hakikat, makna, kandungan sumber, dan proses ilmu. Jadi dapat dikatakan bahwa epistemologi itu berarti pembahasan tentang ilmu pengetahuan. Istilah epistemologi juga dikaitkan dengan konsep ilmu yang suatu pengetahuan yang membawa kepada pemahaman kebenaran. Menurut Ahmad Haris Jubair, epistemologi merupakan suatu ilmu yang secara khusus mempelajari dan mempersoalkan secara dalam mengenai apa itu pengetahuan, dari mana pengetahuan itu diperoleh, serta bagaimana cara memperolehnya. Yang ketiga yaitu ada aksiologi. Menurut bahasa Yunani, aksiologi berasal dari kata aksios yang berarti nilai dan logos yang berarti teori atau ilmu. Jadi, aksiologi adalah teori tentang nilai yang berkaitan dengan kegunaan dari pengetahuan yang diperoleh. Aksiologi merupakan ilmu yang mempelajari hakikat dan manfaat yang sebenarnya dari pengetahuan. Pembahasan aksiologi menyangkut masalah nilai kegunaan ilmu secara transparan atau tidak bebas nilai, yang dimana harus disesuaikan dengan nilai-nilai budaya dan moral suatu masyarakat sehingga bisa dirasakan. Menurut Surya Sumantri, aksiologi adalah teori nilai yang berkaitan dengan bagaimana suatu ilmu digunakan. Aksiologi juga dapat diartikan sebagai sebuah pengetahuan yang berguna untuk mencari tahu hakikat nilai. Aksiologi juga dapat diartikan sebagai pengetahuan yang menyelidiki hakikat nilai yang dipahami juga sebagai teori nilai ditinjau dari sudut pandang kefilsafatan. Selanjutnya yaitu ada komunikasi intrapersonal. Komunikasi intrapersonal adalah komunikasi yang terjadi dalam diri kita sendiri. Artinya seseorang berbicara kepada dirinya sendiri. Berdasarkan definisi tersebut, dapat diidentifikasi 4 elemen dasar komunikasi intrapersonal. Yaitu yang pertama adalah pribadi-pribadi yang melakukan komunikasi yang berperan sekaligus sebagai pengirim pesan dan penerima pesan. Yang kedua yaitu adalah pesan atau materi yang disampaikan. Yang ketiga adalah media yang dipergunakan untuk menyampaikan pesan. Dan yang keempat adalah tujuan pesan disampaikan atau efek apa yang diharapkan setelah pesan itu diterima. Nah, yang terakhir yaitu ada komunikasi antarpersonal. Komunikasi antarpersonal adalah komunikasi yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan tertentu, atau pesan yang disampaikan dapat diterima atau ditangkap dengan baik oleh penerima pesan sehingga pembicaraan itu hidup, ada timbal baliknya, tidak dimengerti oleh pemberi pesan saja. Komunikasi antar pribadi ini berlangsung secara dialog atau face to face, karena ada interaksi atau ini pembicaraan dengan orang lain, bukan dengan diri kita sendiri. Asalnya, dengan komunikasi antar personal, kita bisa mengenal satu sama lain dan dapat membangun sikap kekerabatan atau persahabatan. Maka dengan komunikasi antar personal juga kita dapat mengetahui maksud seseorang.
Oke, pada materi selanjutnya kita akan membahas tentang komunikasi sebagai disiplin ilmu. Ilmu komunikasi adalah salah satu cabang ilmu pengetahuan sosial yang bersifat multidisipliner. Karena pendekatan-pendekatan yang dipergunakan berasal dari dan menyangkut berbagai bidang keilmuan lainnya seperti linguistik, sosiologi, psikologi, antropologi, politik, dan ekonomi. Sifat kemultidisiplinan ini tidak dapat dihindari karena objek pengamatan dalam ilmu pengetahuan sangat luas dan kompleks, menyangkut berbagai aspek sosial, budaya, ekonomi, dan politik dari kehidupan manusia. Lahirnya ilmu komunikasi berakar dari berbagai disiplin ilmu yang dikenal sebagai landasan ilmiah komunikasi yang terdiri dari filsafat, antropologi, sosiologi, psikologi, dan psikologi sosial. Posisi ini menempatkan ilmu komunikasi sebagai hasil persilangan ilmu yang sudah mapan dari sebelumnya. Selanjutnya yaitu ada definisi komunikasi. Stephen Littlejohn mengatakan bahwa komunikasi sulit untuk didefinisikan. Kata komunikasi bersifat abstrak, seperti kebanyakan istilah memiliki banyak arti. Kata komunikasi menjadi salah satu kata yang paling sering digunakan dalam percakapan, baik dalam bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia. Pada tahun 1970, Frank Dance melakukan terobosan penting dalam upayanya memberikan klarifikasi terhadap pengertian komunikasi ataupun berdasarkan sifat-sifatnya. Dance mengajukan sejumlah elemen dasar yang digunakan untuk membedakan komunikasi. Ia menemukan 3 hal yang disebutnya dengan diferensiasi konseptual kritis, yang membentuk dimensi dasar teori komunikasi yang terdiri dari 3 bagian, yaitu dimensi level observasi, dimensi kesengajaan, dan penilaian normatif. Selanjutnya yaitu ada teori dan konsep ilmu komunikasi. Teori komunikasi adalah serangkaian konsep, prinsip, dan model yang digunakan untuk menjelaskan bagaimana komunikasi terjadi, dipahami, dan berpengaruh dalam berbagai konteks. Teori komunikasi membantu kita memahami proses, unsur, dan efek komunikasi dalam berbagai situasi, baik antara individu, kelompok, maupun dalam konteks media massa. Teori ini memberikan landasan untuk mempelajari, menganalisis, dan meningkatkan keterampilan komunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Pada teori komunikasi ini terjadi berbagai macam teori, diantaranya yaitu teori fungsional dan struktural, teori kognitif, serta teori interpretatif dan kritis. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam konsep komunikasi. Di dalam konsep komunikasi mencakup beberapa elemen penting, seperti terdapat pengirim dan penerima, terdapat pesan yang disampaikan, terdapat channel atau saluran sebagai media, konteks, feedback, interaksi, noise atau gangguan, tujuan pesan, dan saling keterbukaan antara penerima dan pengirim pesan. Oke, materi selanjutnya yaitu adalah paradigma ilmu sosial. Nah, apa yang dimaksud dengan paradigma itu? Paradigma adalah berbagai hal yang dijadikan sudut pandang bagi pemecahan masalah. Paradigma dalam ilmu sosiologi ialah pandangan yang mendasar tentang apa yang menjadi pokok persoalan dalam ilmu pengetahuan atau sosial tertentu. Nah, paradigma terbagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama adalah paradigma fakta sosial, paradigma definisi sosial, dan paradigma perilaku sosial. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang paradigma fakta sosial. Paradigma fakta sosial melihat masyarakat dari sudut pandang makrostrukturnya. Masyarakat apabila dilihat struktur sosialnya memiliki seperangkat aturan yang merupakan fakta yang berada di luar individu warga masyarakat, akan tetapi dapat mempengaruhi perilaku kesehariannya. Maka tampak bahwa di luar individu terdapat kekuatan struktur yang melebihi keinginan atau kemauan perorangan. Kehidupan sosial manusia merupakan kenyataan atau fakta tersendiri yang tidak dapat dimengerti hanya dengan ciri-ciri personal individu semata, karena terdapat seperangkat hukum, dampak, dan akibat yang terus terjadi dalam kehidupan sosial. Contoh dari paradigma fakta sosial itu sendiri yaitu seperti penyonggokan atau mendapatkan pekerjaan dari orang dalam. Mereka mengetahui bahwa hal tersebut salah, akan tetapi mereka tetap
terus untuk melakukannya. Oke, materi selanjutnya yaitu adalah paradigma definisi sosial. Paradigma definisi sosial berangkat dari proses berpikir manusia sebagai individu dalam merancang dan mendefinisikan makna dan interaksi sosial. Individu dilihat sebagai pelaku tindakan yang bebas tetapi tetap bertanggung jawab. Perihal yang menjadi pokok persoalan dalam paradigma ini ialah proses-proses aksi dan interaksi yang bersumber pada kemauan individu. Paradigma ini memandang bahwa hakikat dari realitas sosial lebih didasarkan kepada definisi subjektif dari perilaku-perilaku individual. Oleh karena itu, struktur sosial lebih merujuk pada definisi atau makna tindakan yang dilakukan oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Nah, salah satu contoh dari paradigma definisi sosial itu sendiri adalah seperti tindakan manusia dianggap sebagai sebuah bentuk tindakan sosial apabila tindakan tersebut ditujukan kepada orang lain, seperti itu. Oke, yang ketiga yaitu adalah paradigma perilaku sosial. Paradigma perilaku sosial menekankan pada pendekatan yang bersifat objektif empiris. Meskipun sama dengan paradigma definisi sosial yang juga berangkat dari interaksi antar manusia, paradigma ini menggunakan perilaku sosial sebagai objek yang dapat diamati dan dipelajari secara empiris. Sementara apa yang ada di balik perilaku itu berada di luar sudut pandang paradigma ini. Manusia digambarkan sebagai individu yang bertindak selalu atas dasar kepentingan-kepentingan tertentu. Sehingga paradigma ini mencoba untuk mencari dan menelaah kepentingan-kepentingan itu. Salah satu contoh dari paradigma perilaku sosial itu sendiri yaitu adalah seperti ketika seseorang mengikuti kompetisi dengan mewakili suatu negara dan berhasil memenangkan kompetisi tersebut. Seperti itu. Oke, di materi selanjutnya yaitu adalah pemetaan teori komunikasi. Roberts membagi teori komunikasi ke dalam 7 tradisi, yaitu adalah retorika, semiotik, fenomenologi, psikologi sosial, sibernetik, sosiokultural, dan kritis. Yang pertama, kita akan membahas tentang retorika. Retorika secara umum didefinisikan sebagai simbol yang digunakan manusia. Fokus dari retorika ini telah diperluas bahkan lebih mencakup segala cara manusia dalam menggunakan simbol untuk mempengaruhi lingkungan sekitarnya. Pada awalnya, ilmu ini berhubungan dengan persuasi, sehingga retorika adalah seni penyusunan argumen dan pembuatan naskah pidato. Kemudian, perkembangan sampai meliputi proses atau adjusting ideas to people and people to ideas dalam segala jenis pesan. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari yaitu seperti seseorang yang sedang berpidato. Seperti itu. Oke, selanjutnya yaitu adalah semiotika. Tradisi semiotika terdiri atas kumpulan teori tentang bagaimana tanda-tanda merepresentasikan benda, ide, keadaan, situasi, perasaan, dan kondisi di luar tanda-tanda itu sendiri. Penyelidikan tanda-tanda tidak hanya memberikan cara untuk melihat komunikasi, melainkan memiliki pengaruh yang kuat pada hampir semua perspektif yang sekarang diterapkan pada teori komunikasi. Semiotika atau penyelidikan simbol-simbol membentuk tradisi pemikiran yang penting dalam teori komunikasi. Contohnya yaitu adalah rambu-rambu lalu lintas, menyematkan berbagai tanda dalam iklan yang bertujuan untuk memberikan pesan tertentu pada audiens. Nah, dari simbol, gambar, kata-kata, dan elemen yang visual lain yang digunakan dalam iklan akan dapat dipahami apa pesan yang ingin pembuat iklan sampaikan kepada penonton. Jadi, pesan yang disampaikan oleh pembuat iklan bisa dipahami oleh yang melihatnya, seperti itu. Yang ketiga yaitu adalah fenomenologi. Teori-teori dalam tradisi fenomenologi berasumsi bahwa orang-orang secara aktif menginterpretasi pengalaman-pengalamannya dan mencoba memahami dunia dengan pengalaman pribadinya. Stanley Dietz menyimpulkan 3 prinsip dasar fenomenologi. Yang pertama yaitu adalah pengetahuan ditemukan secara langsung dalam pengalaman sadar. Makna yang kedua yaitu adalah makna benda terdiri atas kekuatan benda dalam kehidupan seseorang. Yang ketiga yaitu adalah bahasa merupakan kendaraan makna.
Contohnya dalam kehidupan sehari-hari yaitu seperti dua orang mengikuti seminar kesehatan mental, salah satu berpikir seminarnya membosankan, sedangkan menurut yang lain seminarnya menyenangkan dan menginspirasi. Yang keempat yaitu adalah psikologi sosial. Teori-teori dalam tradisi psikologi sosial berfokus pada perilaku sosial individu, variabel psikologis, efek individu, kepribadian dan sifat, persepsi, serta kognisi. Pendekatan individualis yang memberi ciri tradisi psikologi sosial merupakan hal yang umum dalam pembahasan komunikasi serta lebih luas dalam ilmu pengetahuan sosial dan perilaku. Gagasan utama tradisi ini adalah membongkar proses komunikasi yang berawal dari individu-individu yang terlibat dalam aktivitas komunikasi, sehingga tradisi ini lebih sering mengeksplorasi pada sisi kognitif, yaitu dengan pemahaman bagaimana manusia memproses informasi. Contohnya yaitu seperti anxiety atau panic attack. Yang kelima yaitu adalah sibernetik. Teori sibernetik merupakan tradisi sistem-sistem kompleks yang di dalamnya banyak orang saling berinteraksi, mempengaruhi satu sama lainnya. Sibernetika adalah teori sistem pengontrol yang didasarkan pada komunikasi penyampaian informasi antara sistem dan lingkungan. Dalam sibernetika, komunikasi dipahami sebagai sistem berbagai bagian atau variabel yang saling mempengaruhi satu sama lainnya, membentuk serta mengontrol karakter keseluruhan sistem dan layaknya organisme. Menerima keseimbangan dan perubahan, teori ilmu komunikasi sibernetik bertujuan untuk memahami bagaimana sistem komunikasi beroperasi, beradaptasi, dan berinteraksi dengan lingkungannya. Seperti itu. Tradisi yang ketujuh adalah kritis. Gagasan utama dalam tradisi ini adalah untuk memahami sebuah pola aturan yang sudah baku dan dianggap benar, bangunan kekuatan dan keyakinan atau ideologi yang memonopoli kaum sosial dengan menghadirkan pandangan tertentu atas minat yang dibangun atas kekuatan yang menekan kelompok minor. Gagasan berikutnya pada umumnya tradisi ini menitik beratkan dalam proses membongkar kondisi-kondisi tindasan mayoritas terhadap minoritas yang akhirnya memberikan rangkaian kekuatan untuk mempromosikan sebuah emansipasi dalam masyarakat. Penindasan tersebut dipahami sebagai ilusi-ilusi ideologi dan bertindak mengatasi kekuatan-kekuatan yang menindas. Contohnya dalam materi ini yaitu seperti terdapat dominasi sebuah kelompok yang kemudian mengintimidasi kelompok lainnya. Materi selanjutnya yaitu adalah teori konvergensi simbolik. Teori konvergensi simbolik adalah percakapan yang memunculkan simbol atau fantasi yang ditanggapi oleh kelompok lain, sehingga penerima dan pemberi pesan satu sama lain mengerti maksud pesan yang disampaikan dan memiliki tujuan yang sama. Teori ini mengeksplorasi kecenderungan manusia dalam mencoba memahami peristiwa dalam kaitannya dengan orang-orang yang terlibat, yang memiliki ciri-ciri kepribadian dan motivasi tertentu, dan mempunyai hak untuk menentukan bagaimana peristiwa tersebut terjadi. Contoh dari teori konvergensi simbolik antara lain yaitu yang pertama, dua anak kembar identik yang mempunyai bakat yang sama persis, didikan dan dibesarkan dalam keluarga dengan lingkungan yang berbeda, akan mengembangkan sifat-sifat yang berbeda pula. Yang kedua yaitu seseorang dengan taraf kecerdasan yang tergolong terbelakang diberi didikan yang sistematis untuk menguasai pelajaran sekolah menengah. Sampai akhir percobaan itu orang tersebut tidak menunjukkan kemajuan yang berarti. Seperti itu. Oke, materi selanjutnya yaitu adalah teori-teori komunikasi interpersonal. Di dalam teori-teori komunikasi interpersonal terdapat dua jenis, yaitu yang pertama adalah teori interaksionisme simbolis dan teori coordinate management of meaning. Yang pertama itu adalah teori interaksionisme simbolik. Teori interaksionisme simbolis adalah pendekatan komunikasi dalam lingkup sosiologi yang menekankan pentingnya simbol tanda dari interaksi sosial dalam bentuk makna dan identitas individu dalam masyarakat. Teori ini menyatakan bahwa manusia berperilaku berdasarkan makna
yang mereka berikan terhadap objek, kejadian, dan situasi, bukan hanya berdasarkan rangsangan fisiknya. Dengan kata lain, interaksionisme simbolis memandang manusia sebagai aktor yang aktif dalam membangun makna melalui proses interaksi sosial. Contoh dari teori interaksionisme simbolis yaitu adalah pertimbangkan situasi di mana seseorang memutuskan untuk mengenakan pakaian tertentu untuk suatu acara sosial. Dalam konteks ini, pakaian tersebut merupakan simbol yang digunakan individu untuk menyampaikan makna tertentu kepada orang lain dalam interaksi sosial. Seperti itu. Selanjutnya yaitu adalah CMM atau Coordinate Management of Meaning. CMM adalah sebuah teori komunikasi yang dikembangkan oleh Barnett, Fitch, dan Vernon Cronin. Teori ini memberikan pemahaman mendalam tentang bagaimana manusia saling berinteraksi untuk membangun dan memahami makna dalam komunikasi interpersonal dan sosial. Contoh dari CMM ini sendiri yaitu adalah seperti manajer dan karyawan berinteraksi untuk menciptakan makna bersama tentang kinerja karyawan. Mereka berbagi informasi, bertukar pendapat, dan menyampaikan persepsi masing-masing tentang kinerja. Oke, materi selanjutnya yaitu adalah teori pelanggaran harapan. Teori pelanggaran harapan menjelaskan bahwa orang memiliki harapan mengenai perilaku nonverbal orang lain. Perubahan tak terduga yang terjadi dalam jarak perbincangan antara patra komunikator dapat menimbulkan suatu perasaan tidak nyaman atau bahkan rasa marah dan kejadian-kejadian khusus dari komunikasi nonverbal, yaitu ruang personal dan harapan orang akan jarak ketika perbincangan. Nah, contoh dari teori pelanggaran harapan ini seperti misalnya Anda diundang ke pesta ulang tahun teman dan berharap acaranya akan meriah dan penuh kejutan. Namun ketika Anda tiba, Anda mendapati bahwa pesta tersebut sangat sederhana, hanya beberapa orang yang hadir dan tidak ada dekorasi atau kegiatan khusus yang membuat acara itu berkesan. Harapan Anda akan sebuah pesta yang besar dan meriah tidak terpenuhi, yang menyebabkan perasaan kecewa pada diri Anda. Seperti itu. Nah, teori yang terakhir yaitu adalah teori penetrasi sosial atau social penetration theory. Teori ini berupaya mengidentifikasi proses peningkatan keterbukaan dan keintiman seseorang dalam menjalin hubungan dengan orang lain. Keintiman yang dimaksud bukan hanya sekedar keintiman fisik, melainkan juga intelektual dan emosional hingga pada batasan di mana pasangan melakukan aktivitas bersama. Nah, mungkin demikian penjelasan materi dari teori komunikasi yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang dapat saya sampaikan bisa bermanfaat kepada teman-teman semuanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah mendengarkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.